Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pertemuan pertama mata kuliah kimia komputasi ini, Bapak ingin mengenalkan aplikasi kimia komputasi dalam penelitian dan pembelajaran kimia. Jadi, kimia komputasi tidak hanya bisa digunakan pada penelitian kimia, misalnya meneliti tentang ekstraksi logam berat, meneliti tentang mendesain senyawa obat baru, dan seterusnya, tapi juga dapat digunakan pada pembelajaran kimia. Jadi nanti misalnya kalian sebagai guru, ini calon guru, bisa membuat media pembelajaran berbasis kimia komputasi misalnya, atau bisa membuat modul praktikum atau melaksanakan praktikum berbasis kimia komputasi. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan kimia komputasi. Baik, kita lanjutkan. Maaf. Nah, Bapak ingin bertanya, mengapa kita belajar kimia? Ya, tentu kita ingin memahami reaktivitas kimia sehingga kita bisa memanfaatkan semua unsur untuk mendesain produk yang sesuai dengan sifat-sifat yang kita inginkan. Misalnya, produk yang sesuai tersebut Anda ingin mendesain senyawa obat kanker misalnya. Ingin mendesain senyawa untuk obat kanker. Maka mulai dari sintesis hingga uji aktivitas anti kanker itu akan membutuhkan waktu yang lama. Katakanlah sintesis saja 1 tahun. Bayangkan kalau kita punya kandidat senyawa sebanyak 1000, maka untuk sintesis saja itu dibutuhkan waktu 1000 tahun. Dan belum tentu juga berhasil aktivitas sintesisnya, belum uji dan seterusnya. Tentu itu akan memakan waktu yang lama. Maka solusinya seperti apa? Solusinya untuk permasalahan seperti itu, kita bisa menggunakan kimia komputasi. Jadi dari 1000 senyawa kandidat obat, kita lakukan simulasi di komputer, nanti komputer akan memberikan 2 kandidat senyawa terbaik yang dapat disintesis di laboratorium. Itu langkah yang cepat, efisien, dan mudah, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan usaha yang cukup kuat. Berikutnya misalnya, Anda ingin mendesain peledak, bahan yang berbahaya, atau ingin membuat peledak. Peledak itu umumnya sensitif terhadap panas, gesekan, infek atau tumbukan, sensitif terhadap listrik. Jadi jika jatuh, misalnya meledak sendiri, tentu itu cukup berbahaya jika dikerjakan secara coba-coba, try and error. Maka kita bisa mensimulasikan senyawa peledak di komputer. Jadi jauh lebih aman, jauh lebih cepat, dan kita bisa memperoleh senyawa dengan efisiensi, dengan kemampuan daya ledak yang jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya. Begitu juga jika kita bekerja dengan racun misalnya, senyawa beracun yang berbahaya, atau senyawa radioaktif. Nah, kita bisa melakukan simulasi komputer terlebih dahulu sebelum bekerja dengan senyawa-senyawa seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi kimia komputasi yang dapat dilakukan di penelitian kimia. Kemudian, bagaimana dengan pembelajaran kimia? Untuk pembelajaran kimia, tentu kimia komputasi akan sangat membantu. Nah, coba perhatikan ilustrasi ini.
gurunya bilang the formula of water is H2O. Write the formula please. Siswanya karena kurang paham apa yang disampaikan gurunya, dia menulis dari H2O, HIJKLMNO. Jadi agak tersesat. Bukan agak tapi memang tersesat. Jadi ini tantangan tersendiri bagi pengajar kimia karena menyampaikan konsep-konsep kimia yang abstrak, misalnya atom, orbital, bagaimana elektron berikatan, energi dan seterusnya, sulit, susah, membingungkan, terutama untuk siswa. Jadi kimia komputasi dapat membantu misalnya di visualisasi dan seterusnya. Nanti Bapak tunjukkan. Nah ini adalah kondisi sekarang. Are you a chemist? Jadi ada dua aspek pada kimia. Satu, aspek eksperimental chemist atau mereka yang bekerja di laboratorium basah, dan satu lagi theoretical chemist atau orang yang bekerja pada laboratorium kering di komputer. Jadi kedua-duanya berjalan beriringan. Baik. Nah, Bapak ingin menyampaikan seberapa hebat sebenarnya komputer saat ini. Jadi perkembangan kimia komputasi tidak hanya sangat didukung oleh perkembangan komputer. Ini contoh misalnya Turing test, seorang ditelepon oleh orang lain dan satunya oleh mesin atau komputer. Orang ini tidak bisa membedakan yang menelpon dia komputer atau manusia atau orang lain. Ini menunjukkan bahwa komputer sekarang berkembang dengan sangat pesat sehingga bisa meniru banyak hal, bisa meniru seperti suara manusia, bahkan jeda pun bisa ditiru oleh komputer. Sehingga komputer sekarang sudah sangat maju dan hal ini mendukung perkembangan kimia komputasi. Nah, ini adalah contoh tes. Jadi ini adalah spektra, perbandingan hasil spektra, hasil eksperimen dengan pengukuran spektra menggunakan komputasi kimia. Bisa dilihat, bisa Anda bedakan yang mana eksperimen, yang mana hasil dari perhitungan kimia komputasi? Agak sulit kan? Hampir sama. Jadi ini spektra NMR dari suatu molekul. Satunya diuji eksperimen, satunya komputasi, sangat sulit dibedakan. Artinya apa? Bahwa hasil simulasi pada kimia komputasi hampir sama hasilnya dengan eksperimen. Sudah bisa meniru eksperimen. Nah, jadi jika Anda melihat perkembangan sekarang ini, jika kita ingin mendesain suatu produk, katakanlah Anda ingin membuat printer, Anda ingin membuat pesawat atau apa, semuanya harus didesain dulu di komputer. Mengapa? Itu akan menghemat waktu, biaya, tenaga, dan seterusnya. Hal ini juga berlaku di bidang kimia. Jadi, bagaimana menghemat ketika mendesain suatu produk, kita bisa menghemat waktu, biaya, tenaga, dan tanpa bahaya. Itu ide utama menggunakan aplikasi komputer di bidang sains atau di bidang kimia. Nah, baik, jika kita bicara kimia komputasi, atau orang sekarang menyebutnya kimia kuantum, maka kita kembali ke ruhnya kimia kuantum,
yaitu persamaan Schrödinger. Jadi hampir semua pendekatan atau metode kimia komputasi didasarkan atas persamaan matematika, terutama persamaan Schrödinger. Oke. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena kita bukan orang matematika, kita adalah orang kimia, Anda adalah calon guru kimia, jadi jangan terlalu khawatir dengan matematika. Gunakan saja aplikasi, software kimia komputasi yang sudah ada, tapi tentu Anda juga paling tidak Anda memahami bahwa apa yang sedang Anda kerjakan sekarang, apa yang Anda sedang gunakan itu berbasis matematika. Oke, sedikit gambaran perkembangan kimia komputasi. Jadi tahun 1998, Nobel Kimia bidang kimia komputasi diberikan pertama kali kepada kedua orang ini, John Pople dan Walter Kohn. John Pople untuk pengembangan metode ab initio, metode kimia kuantum, dan Walter Kohn untuk for his development of density functional theory, jadi mengembangkan DFT, density functional theory. Nanti ketika kita membahas tentang metode kimia komputasi, Bapak akan sampaikan secara detail pada pertemuan kedua. Selanjutnya, tahun 2013 kembali hadiah Nobel diberikan kepada 3 orang yang bekerja dengan kimia komputasi. Ketiga orang ini memodelkan struktur molekul atau memodelkan dinamika molekul yang besar dengan berupaya meniru kondisi dinamis interaksi molekul di alam. Jadi ini untuk molekul yang besar. Biasanya metode yang mereka perkenalkan adalah QMMM, Quantum Mechanics Molecular Mechanics. Nanti Bapak jelaskan pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua tentang metode-metode kimia komputasi. Ini adalah kuliah pada tahun 2013 Nobel Kimia. Jadi bisa dilihat bahwa kimia komputasi itu sudah berjalan seiring dengan kimia eksperimen lab basah. Jadi kita bisa memprediksi, membantu eksperimen lab basah, misalnya bahwa menentukan kandidat senyawa terbaik, menentukan kandidat senyawa yang efisiensinya paling baik, kemudian nanti disintesis, diuji efisiensinya di lab basah. Tetapi kimia komputasi tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau tidak ada hasil eksperimen untuk memvalidasi akurasi metode yang digunakan, maka kimia komputasi juga pemanfaatan kimia komputasi juga bisa tersesat, bisa sangat dekat dengan eksperimen, bisa sangat jauh dengan eksperimen. Jadi ini keduanya saling berkaitan, tidak bisa terpisah satu dengan lainnya. Nah, ini tadi yang Bapak ceritakan tentang mendesain senyawa obat. Kalau kita punya 1000 kandidat senyawa, tentu akan sangat berat perjalanannya. Tapi dengan bantuan kimia komputasi kita bisa membreakdown, menentukan 2 atau 3 kandidat terbaik, itu yang diujikan di laboratorium. Dan sudah banyak sukses story pemanfaatan kimia komputasi untuk pengembangan obat. Nah, contohnya misalnya sukses story-nya adalah HIP-1 protease inhibitor, misalnya imperase, norfin, dan seterusnya. Ini dihasilkan dari perpaduan eksperimen dengan teoritis. Jadi sebelum eksperimen dilakukan,
kajian teoritis kimia komputasi atau pemodelan molekul dilakukan terlebih dahulu untuk mencari kandidat obat terbaik. Nah, ini adalah contoh sukses story-nya dari desain, kemudian disintesis, sehingga menghasilkan obat baru. Baik, contoh lain misalnya jika kita ingin mendesain atau mencari inhibitor korosi yang baru, yang terbaik, misalnya berbasis alkaloid. Alkaloid ada ratusan bahkan mungkin ribuan jenis. Nah, cara paling cepat adalah untuk mendesain senyawa baru atau memilih kandidat alkaloid terbaik untuk inhibitor korosi adalah menggunakan kimia komputasi. Nah, bagaimana tentang kimia komputasi dalam pembelajaran kimia? Tentu kimia komputasi itu membantu memvisualisasi konsep-konsep yang abstrak sehingga tampak real, sehingga lebih mudah bagi siswa untuk mempelajarinya. Ya, nanti dalam kuliah pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan beberapa contoh materi-materi yang dapat diintegrasikan atau dapat dijelaskan dengan baik menggunakan kimia komputasi. Jadi ini menyebabkan pemahaman siswa menjadi lebih baik karena bisa melihat, memvisualisasikan apa sih sebenarnya. Contohnya molekul H2O, bagaimana bentuknya dan seterusnya bisa divisualisasikan dengan baik sehingga siswa akan dapat lebih mudah memahami konsep dan tidak terjadi miskonsep. Nah, ini yang Bapak gunakan. Kelebihan kimia komputasi, pertama seperti yang Bapak sampaikan, ekonomis atau murah, tidak perlu membeli bahan kimia. Ya, karena semuanya kerjaan dilakukan di komputer, hemat tenaga dan waktu, bisa mengurangi limbah, aman, jelas aman karena cuma di komputer, dapat menjelaskan permasalahan yang tidak dapat dijelaskan oleh kajian eksperimen. Nah, bagaimana dengan kelemahan kimia komputasi? Ada yang tahu kelemahan kimia komputasi? Ya, salah satunya adalah mati lampu. Kalau mati lampu ya mati komputernya. Tapi bisa di restart juga. Baik. Nah, demikian untuk pertemuan pertama kuliah komputasi sebagai pendahuluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.